Coba deh, bayangin apa bisa sebuah tanaman itu dianggap sebagai sebuah penemuan. Bukan cuma sesuatu yang tumbuh begitu aja, tapi hasil karya intelektual yang jenius. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya Indonesia melindungi benih-benih super ini. Coba perhatikan gambar ini. Keren kan? Ini bukan cuma sekedar pohon. Ada helix DNA yang melingkar di batangnya. Ini metafora yang kuat banget. Ini adalah simbol perpaduan antara alam dan sains. Sebuah inovasi yang hidup dan bernapas. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Anda kan nggak bisa mengunci tanaman di berangkas kayak emas atau menyembunyikan kodenya kayak software. Jadi, gimana dong cara kita melindungi ide brilian di baliknya? Oke, mari kita bedah sama-sama. Nah, untuk menjawab itu, kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana cara kita menghasilkan benih itu ternyata udah berubah drastis banget. Jadi gini, di satu sisi kita punya tradisi ribuan tahun. Para petani kita milih benih terbaik dari panennya, terus disimpan buat musim tanam berikutnya. Praktik ini penting banget dan bahkan dilindungi sebagai hak petani secara internasional. Tapi di sisi lain, kita sekarang punya sains modern. Di sini, para pemulia tanaman atau breeder itu bukan lagi cuma sekedar memilih, tapi mereka merancang. Mereka menciptakan varietas yang tahan hama, lebih bergizi, atau yang bisa tumbuh di lahan kering. Ini lompatan besar, dari seleksi biasa menjadi sebuah penciptaan yang disengaja. Dan disinilah muncul sebuah masalah besar. Sebuah paradoks yang bisa-bisa menghentikan semua inovasi luar biasa yang tadi kita bicarakan. Coba deh bayangin ini, seorang ilmuwan atau satu tim ya bisa menghabiskan waktu antara 5-15 tahun di lab dan di lapangan, melakukan ribuan kali penyilangan dan pengujian hanya untuk menghasilkan satu varietas unggul. Itu investasi waktu, tenaga, dan uang yang luar biasa banget kan? Nah, ini dia inti masalahnya. Setelah varietas baru itu dirilis, ya siapa aja bisa menanamnya, memanen benihnya, dan memperbanyaknya sendiri. Investasi 10 tahun bisa ditiru cuma dalam beberapa bulan. Kalau nggak ada perlindungan, siapa coba yang mau berinvestasi besar-besaran kalau hasilnya bisa dicolong dengan begitu mudah? Untungnya, para ahli hukum dan ilmuwan udah mikirin soal ini, dan mereka menciptakan sebuah solusi yang emang dirancang khusus buat dilema ini. Dan jawabannya adalah perlindungan varietas tanaman, atau disingkat PVT. Gampangnya, anggap aja ini sebagai paten untuk tanaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, negara memberikan hak monopoli terbatas kepada si penemu atau pemulia. Ini ngasih mereka kesempatan untuk balik modal, dan, yang lebih penting, jadi semangat untuk terus berinovasi. Nah, ini yang menarik banget dari data ini. Anda mungkin mikir, pasti tanaman pangan yang paling banyak dilindungin. Ternyata, salah. Hampir setengah dari semua sertifikat PVT yang diterbitkan di Indonesia sampai tahun 2019 itu justru untuk tanaman hias. Ini menunjukkan betapa berharganya inovasi di industri bunga dan tanaman ornamental, sebuah sektor ekonomi yang nilainya gede banget. Tentu aja, nggak sembarang tanaman bisa dapat perlindungan mahal ini. Dia harus lolos rangkaian tes yang super ketat, yang di Indonesia kita kenal dengan singkatan BUS. Yang pertama, B untuk baru, ya. Ini logis kan? Tujuannya kan buat mendorong penemuan baru, bukan malah ngasih monopoli ke sesuatu yang udah lama ada dan dikenal orang banyak. Jadi harus benar-benar fresh from the lab. Berikutnya, U untuk unik. Tanaman baru ini harus punya sesuatu yang beda, sesuatu yang bikin dia spesial. Mungkin warna bunganya yang belum pernah ada sebelumnya, atau mungkin dia bisa tahan di cuaca yang lebih panas. Harus ada ciri khas yang jelas dan bisa diukur. Lalu, S untuk seragam. Coba bayangkan ini seperti produk pabrik. Kalau Anda menanam 100 bibit dari varietas ini, Anda harus dapat hasil yang konsisten. Keseragaman ini bukti kalau si pemulia benar-benar udah menguasai genetika tanamannya. Dan S yang terakhir adalah untuk stabil. Sifat-sifat istimewanya tadi itu nggak boleh luntur atau hilang. Kalau Anda tanam benih dari hasil panennya, generasi berikutnya harus tetap sama hebatnya. Jadi, itu dia uji BWS, baru, unik, seragam, dan stabil. Ini adalah standar emas untuk inovasi tanaman. Nah, sistem PVT di Indonesia ini nggak ujuk-ujuk ada loh. Ini adalah hasil dari proses yang sangat cermat untuk menyeimbangkan kebutuhan nasional kita dengan standar internasional. Garis waktu ini menjelaskan langkah-langkahnya dengan sangat baik. Mulai tahun 94, kita gabung WTO, artinya kita berkomitmen pada perlindungan kekayaan intelektual global. Terus di tahun 2000, Indonesia bikin aturan mainnya sendiri, UU PVT yang disesuaikan sama kondisi kita. Dan yang krusial, tahun 2006, kita juga meratifikasi perjanjian yang melindungi hak-hak petani tradisional. Ini benar-benar sebuah tindakan penyeimbangan yang disengaja.
Jadi, poin kuncinya adalah ini. Di satu sisi, hak pemulia itu mendorong investasi swasta, yang penting banget untuk menciptakan varietas-varietas baru yang kompetitif. Tapi di sisi lain, hak petani memastikan bahwa petani kecil kita tidak dirugikan. Mereka masih boleh menyimpan benih dari hasil panen untuk ditanam di lahan mereka sendiri, sebuah praktik yang sangat vital bagi ketahanan pangan. Ini adalah solusi yang Indonesia banget. Oke, kita udah bahas hukum dan teknisnya. Tapi sekarang, mari kita jawab pertanyaan terpenting. Kenapa sih semua ini penting buat kita semua? Manfaatnya sangat nyata loh. Ketika para inovator dilindungi, makin banyak perusahaan yang mau investasi di riset benih. Artinya, varietas yang lebih baik, yang lebih tahan penyakit, lebih bergizi, bisa sampai ke tangan petani lebih cepat. Bagi petani, ini berarti panen yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Dan bagi kita semua, ini berarti ketahanan pangan nasional yang lebih kokoh di tengah dunia yang terus berubah. Pada akhirnya, pertanyaannya ya ini, dengan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan tantangan-tantangan baru, kita butuh inovasi tanpa henti dalam pertanian. Sistem seperti PVT adalah salah satu alat terpenting yang kita punya untuk memastikan bahwa para jenius, para pemulia tanaman, punya insentif untuk terus menciptakan benih-benih yang akan menopang kita semua di masa depan.